Assalamualaikum. Hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, ketemu kembali bersama saya Andri Noy di podcast Ada Cerita di Aulia. Episode kali ini saya bersama dokter yang, waduh ini dokternya kayaknya gaul banget deh. Suka nonton anime katanya. Weh, bener gak sih di? Kalau dibilang dokter, lu sebenarnya memang bener suka nonton anime dok? Waktu masih muda dulu. Waktu masih muda, berarti sekarang udah tuir dong? Kira-kira begitu. Siapa lagi kalau bukan Dr. Jeffrey, ini sahabat Aulia, Jeffrey Niki Perwira. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mas Noy, selamat siang sahabat Aulia semuanya. Waduh, ini akhirnya berkesempatan duduk di kursi hangat kita ya dok ya. Kita sebenarnya nyantai-nyantai sih dok di sini. Kita nyantai-nyantai ngomongin tentang One Piece yang gak tamat-tamat gitu ya. Tapi nonton One Piece gak sih dok? Iya, dulu waktu masih muda kembali saya harus mengulang lagi. Harus mengulang kembali. Dragon Ball, kalau Dragon Ball. Dragon Ball, yoi. Favoritnya apa kalau di Dragon Ball ini dok? Tentunya Son Goku. Son Goku. Aku kalau gue sih kayaknya ini sih Bu aja deh. Karena dia itu lucu. Warnanya pink. Tapi jangan yang Majin ya, yang Bu aja. Jadi sahabat Aulia, kita bersama Dr. Jeffrey Niki Perwira. Ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Aulia Hospital. Hari ini kita ngebahas tuntas tentang penyakit dalam. Tapi lebih spesifik itu adalah hepatitis. Sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Dr. Jeffrey. Kita sampai santai nih dok. Yes. Jadi Dr. Jeffrey ini aslinya orang mana nih dok? Ya, aslinya saya orang Batak Tapanuli. Oh, orang Tapanuli. Tapanuli. Ya. Oke. Ada marga soalnya, marga saya Pangaribuan. Oh, Pangaribuan. Tapi nggak terbuat karena nggak ada di KTP. Karena itu alasannya. Tunggu sebentar, ini kayaknya nggak jalan deh. Oke. Baru dia jalan. Maklum dok, asisten lagi sibuk soalnya. Iya, biasanya yang nongkrong di situ Yang Mbak tadi. Yang Mbak tadi. Cuman kebetulan lagi ada panggilan di Fashion Week, itu Citayam Fashion Week. Jadi dia harus berangkat tadi barusan. Mungkin yang ada pimen, yang ada bonekanya. Pimen ada boneka aja lagi. Ya kali. Jadi dok, sebenarnya ini dokter asli jadi dari Sumatera Utara ya dok ya? Ya, mungkin secara keturunan memang saya Tapanuli, ada marga Pangaribuan. Oke. Tapi dari kecil sampai saat ini saya domisili di Pekanbaru. Oh, domisili di Pekanbaru. Dari kecilnya ini boleh spesifik sedikit nggak dok? Oke. Dari umur berapa gitu? Ya, mengikuti orang tua waktu itu saya lahir Surabaya. Sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ya, tidak usah disebutin. Tahunnya nggak usah deh ya. Tahunnya nggak usah. Tahunnya nggak usah, oke. Ketentuir nanti. Ketahuan tuir lagi. Terus? Nah, di Pekanbaru sejak usia 8 tahun ya, atau kelas titik-titik SD ya. Oke, titik-titik SD. Kelas 1 SD gitu kelas ya? 1 SD. Kelas 1 SD, anggap aja situ. Sampai SMP, SMA itu ada di Pekanbaru. Oh. S1 juga di Pekanbaru waktu S1 itu, di Pekanbaru pendidikan juga. dokter. Di Unri. Di Unri. Wah, ini alumni Unri nih guys. Yes. Siapapun alumni Unri, say hello ya. Cakep. Berarti boleh tahu dong, ini dok SD-nya di mana dok? Oh ya. SD saya SD Santa Maria. SD Santa Maria. SMP? SMP juga di Santa Maria. SMP Santa Maria. SMA? SMA 8. SMA 8. Kampus Bidong rata-rata sahabat Aulia. Ini rata-rata yang duduk di sini semuanya kampus Bidong semua Kampus ini. Bidong ya. Kampus Bidong. Bener gak sih kampus Bidong? Istilah baru sebenarnya. Istilah baru. Tapi kalau anak zaman dulu itu SMPP ya dok ya? Iya, jadi SMPP gak sih? SMPP 49. SMPP 49. Baru SMA 6, baru SMA 8. Baru SMA 8. Kalau SMPP itu kayak ketahuan tuanya dok. Itu berarti Pas Arif tuh dok.
Ntar kalau kita bilang SMPP nanti pasar datang, ya kenapa Noy? Ketuaan, udah kelebihan. Nanti ketahuan dokter tuh beti-beti sama pasar nanti dok. Ketahuan ntar. Jadi SMA-nya sudah ketahuan, untuk fakultas ini kedokterannya sudah ketahuan juga. Pas ngambil spesialis di sini juga tuh gimana dok? Ya kebetulan waktu spesialis dapat rezeki saya lanjutin di Manado. Oh di Manado. Samratulangi. Samratulangi. Terbang langsung ya dok ya. Berapa pulau langsung dilampaui, luar biasa. Boleh tahu nggak nih dok, hobi dokter sebenarnya apa? Tadi kalau yang anime intermezzo aja sih. Hobi dokter sebenarnya apa sih? Sebenarnya saya orangnya introvert ya sebenarnya. Oh. Jadi kadang-kadang kalaupun mengenai hobinya tidak spesifik. Oh. Nonton itu bisa bagian dari hobi. Oke, nonton bagian dari hobi karena orang introvert. Makan juga bagian dari hobi juga. Karena anak introvert itu guys, ya semuanya bisa jadi hobi. Termasuk nge-scroll. Setuju. Setuju ya dok. Berarti spesifiknya ini hobi kayak misalnya ada gak sih kayak ngoleksi diecast atau kayak apa gitu dok? Nggak ada. Nggak ada? Ya, mungkin kalau lebih banyak ya olahraga juga bisa menjadi hobi. Traveling juga menjadi hobi begitu. Oh, traveling juga bagian dari hobi jadinya ya. Yoi. Luar biasa. Berarti dokter mengatakan, dokter sendiri yang bilang bukan gue ya. Iya. Ya, dokter ini introvert guys. Ternyata sahabat Aulia. Introvert tapi punya banyak cerita. Wih, cerita dikit dong. Cerita dikit dong, senggol dikit dong gitu. Kenapa tuh dok? Ya mungkin saya bukan tipikal orang yang langsung kertas-kercus, mungkin istilahnya gercep-gercep gitu ya. Jadi saya orangnya tipikal gerilya. Wih, gerilya. Gerilya acara kita tuh. Gemilang RI Aulia. Itu acara 17-an. Oh iya. Enggak, itu panitia gerilya tuh. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Gerilya itu berarti memang apa ya dok ya? Kayak diam-diam gitu. diam-diam tapi waduh. Luar biasa gitu pergerakannya. Amin, semoga seperti Amin. itu. Luar biasa. Oh gitu. Berarti kayak misalnya kita ngerjain satu project atau mungkin ada kegiatan diam-diam ternyata udah jadi nih. Ya. Kayak gitu ya dok ya. Kira-kira seperti itulah maknanya. Kayak ini gak sih kayak misalnya di SMA dipanggil gitu. Jeffrey emang nanti mau besar mau jadi apa gitu. Kamu diam-diam kayak gini gitu. Ada digituin juga ya dok ya. Lebih ke arah kalau kita bertemu dengan guru masing-masing ya artinya tidak semua sih seperti Tidak itu. semua ya. Kalau ada beberapa orang yang ngatain kayak gitu ya karena diam-diam introvert tadi ternyata gerilya. Luar biasa dokter Jeffrey. Jadi kita urusan begitu. Wih, Paham ya Mas? paham. Saya sangat paham untuk bagian itu. Paham banget gua asli. Oke, kita berbicara tentang penyakit dalam. Kenapa dokter memilih spesialis ini, Dok? Oke. Ada cerita tersendiri kah? Gimana, Dok? Mungkin dulu ada film-film begini ceritanya. Wih. Serem banget ini kayaknya. Ini kayak film pengabdi itu gak sih? Oh, bukan ya. Bukan, itu serem lagi tuh. Gimana, Dok? Baik, sebenarnya penyakit dalam itu adalah ilmu yang sudah saya sukai dari sejak kuliah S1. Jadi begitu menarik mungkin bagi saya sampai akhirnya saya memilih penyakit dalam waktu itu. Bukan berarti bagian ilmu lain tidak menarik ya Mas Noya. Iya benar. Tapi dokter tertarik ya. Tertarik dengan penyakit dalam. Betul. Ini kayak jadi pertanyaan waktu mau masuk spesialis kan. Serius emang kayak gini pertanyaannya? Betul. Itu serius. salah satu pertanyaan dari pengujinya gitu ya. Itu pasti ada salah satunya kenapa pengen mengambil penyakit dalam itu pasti jadi pertanyaan. Oh, kita kan juga pengen tahu nih kan. Nah, jadi memang cukup menarik ya penyakit dalam. Mungkin juga serba-serbinya saya tidak terlalu handal mengenai masalah tindakan. Oke. Tapi cukup menarik di bagian penyakit dalam ya dok ya. Ya. Oke. Jadi kan pasti bertanya-tanya penyakit dalam itu bagaimana sih ceritanya? Ya mungkin sedikit cerita dulu. Jadi sebenarnya bidang ilmu kita itu dulu sejak lama sudah ada ya dari zaman-zaman Romawi kuno dulu ya. Jadi singkatnya ada dua bagian besar Mas Noy. Jadi ada bagian ilmu bedah sama ilmu medis. Nah, jadi ilmu medis itu yang nanti dibagi dua, ada ilmu penyakit dalam sama ilmu kesehatan anak gitu Mas Noy. Nah,
Jadi ya seiring bertambahnya zaman, bertambah modernnya pendidikan kita, ilmu pengetahuan, akhirnya banyaklah cabang-cabang ilmu yang lain, Mas No ya, kayak THT, mata, neuro dan sebagainya. Jadi ya saya sendiri pribadi cukup bangga ya dengan penyakit dalam karena itu bagian ilmu tertua sebenarnya. Kasih plus dong bagi teman-teman yang menyuka penyakit dalam. Luar biasa. Kita bakal upas tuntas tentang penyakit dalam dan spesifiknya ada lagi. Berarti memang ketertarikan tadi ya dok ya dengan penyakit dalam ya. Memang luar biasa, sama kayak kita tertarik dengan hal yang menurut orang itu sulit. Tapi ya kita tertarik gimana gitu. Ya betul Mas. Nah saya sangat setuju. Memang bagi beberapa orang atau mungkin bagi sebagian besar orang penyakit dalam itu pada takut mungkin untuk mengambil bidang ilmu itu, kekhususan itu. Ya salah satunya yang seperti Mas Noy bilang karena rumit, karena luas. Tapi ya kembali karena kita tertarik ya Mas Luar Noy, ya. biasa. Kayak kejar daku aku tangkap. Iya, asik. Gombalannya udah mulai duluan nih. Gombalannya nih gimana nih guys? Waduh, gombalannya udah mulai duluan nih. Ketahuan. Nih. Terus ada pertanyaan dokter, berarti penyakit dalam kalau gue jomblo gimana dok? Gue tersakiti ini dok, tapi tidak berdarah katanya. Sesuai tema dong, hepatitis, sakit hati. Iya, sakit hati. Makanya yang jomblo abis ditinggalin, yang apalagi di ghosting, pantengin ini terus. Terus bertanya-tanya, ada hubungannya ya. Terus pada ngantri besok dok, gimana dong? Pada ngantri yang pada jomblo-jomblo gitu. Mohon maaf, sebelumnya saya sudah menikah. Itu udah menikah cuy. Langsung to the point aja. To the point aja. Cukup jadi kalau dulu istilahnya pemuja rahasia saja mungkin ya. Secret major gitu ya dok ya. Siap. Oke, berarti penyakit dalam ini bisa kategorikan memang agak sulit ya dok ya. Dan termasuk ini sih saya di dok, sedikit kagum sih dengan dokter-dokter yang spesialis kayak penyakit dalam tadi. Luar biasa, berarti ilmu gimana gitu. Waduh, pinter banget ini dok asli. Luar biasa gitu. Ya mungkin pintar, mungkin saya boleh anugerah gitu ya. Ya. Luar biasa. Tentunya mungkin bagian ilmu lain mungkin punya kekhususan masing-masing Mas. Artinya kita juga punya kekurangan dalam hal yang lain ya, kayak kita tidak ada tindakan pembedahan atau tindakan-tindakan yang lain. Tapi kalau ilmu terkait dari dalam keluar atau dari yang dasar sampai ke apa kita pelajari ya di penyakit dalam, kita lupa kita buka buku lagi, kita lupa kita searching lagi. Tetap terus belajar tanpa henti. Kita nggak akan pernah puas untuk belajar. Amin, Mas. Luar biasa. Yuk kita bahas lagi nih dok tentang penyakit dalam. Lebih spesifiknya itu adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini sebenarnya apa sih dok gitu? Oke, jadi mungkin sedikit anekdot ya. Jadi hepatitis itu ada dari kata hepar sama itis. Nah, heparitis. Oke. Nah, jadi hepar itu harfiahnya hati ya, artinya ya organ hati. Oke. Itis itu adalah radang. Jadi atau inflamasi ya istilah medis kita ya, inflamasi atau radang. Jadi kalau kita gabungkan secara harfiah berarti radang pada hati. Makanya orang yang sakit hati tinggal pacar nanti bisa hepatitis gitu. Bercanda ya sobat. Jangan dibawa serius. Jangan dibawa serius. Baperan banget sih. Berarti peradangan hati. Ya, jadi peradangan pada organ hati. Pada organ hati tadi ya dok ya. Jadi mungkin kalau kita agak lebih jauh, pasti kan bertanya-tanya kan kenapa bisa radang tuh hati. Jadi kalau kita bicara sedikit teoritis ya Mas Naya, ini kembali ke fase serius. Yes, fase serius. Udah berusaha serius nanti ketawa lagi nih. Nggak apa-apa. Okay. Biasa, biar seger. Biar seger. Oke. Pertama kita bahas dari apa sih penyebabnya sampai kita bisa sakit hati ya, atau radang hati. Iya, radang hati tadi. Nah, jadi sebenarnya banyak hal yang menyebabkan, tapi kita buat secara sistematisnya itu ada penyebabnya, ada infeksi atau tidak faktor infeksi. Jadi infeksi itu artinya kuman ya. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang kan COVID-19, nah itulah infeksi virus COVID-19 seperti itu. Nah, kalau infeksi itu yang paling familiar adalah virus ya, kayak hepatitis A, B, C dan seterusnya. Kalau yang infeksi itu banyak penyebabnya.
biasa ya kalau anak muda kan dulu kan sedikit miras ya, Iya. pengguna alkohol. Miras, cen. Ya Nggak boleh. kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul anak muda. Kalau di Pekanbaru saya dengar ada tempat khusus untuk miras kayaknya Mas Noy. Gak ada itu dong, Nggak gak ada. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Asli loh sahabat Aulia, gue memang nggak tahu sih. Jangan dicoba cari tahu Instagram gue ya. Jangan. Emang nggak ada sih, emang nggak ada. Jadi sebenarnya kalau Banyak, ya. pemicunya ada banyak, dok. Banyak. Dan salah satunya tadi minum-minuman Minuman yang beralkohol. Terus apa lagi, dok? Kita nggak sadar misalnya kita sering minum paracetamol atau obat penghilang sakit Oh. dalam jangka waktu yang lama ya, Hmm. itu bisa berakibat masalah hati di kemudian hari, itu juga bisa. Oh, gitu. Padahal itu obat, dok. Padahal itu obat ya, Iya. tapi bisa. Nah itu terkait sebenarnya sih dengan metabolismenya obat itu. Jadi Oh. paracetamol itu kan kalau kita makan, kita Mm-mm. minum, nanti kan Mm-mm. diolah tubuh. Nah, Mm-mm. pusat pengolahan tubuh utamanya itu di hati, begitu. Jadi kalau kita dalam tanda kutip memaksa terus tubuh kita untuk memetabolisme paracetamol itu dengan di organ hati, lama-kelamaan bisa ada gangguan hati. Kira-kira seperti itu, Mas. Wow. Mulai peradangan di sana ya, dok ya. Iya. Itu masih beberapa. Ada lagi kok. Ada lagi. Oh. Orang yang gemuk, orang yang gendut, yang obesitas sentral istilahnya, dia berat badannya itu melebihi berat badan normal dalam waktu yang lama, terkait kebiasaan dia juga ya, kebiasaan orang itu misalnya jarang berolahraga, konsumsi makanan tidak, lama kelamaan bisa terjadi perlemakan hati. Oh, Jadi perlemakan makan hati. ya. Mungkin istilah perlemakan hati mungkin teman-teman Aulia atau teman-teman semua mungkin pernah dengar kali ya. Jadi dok, bagaimana hasil USG saya misalnya seperti itu? Oh, Iya. katanya hatinya berlemak. Nah, begitu kira-kira. Nah, gitu. itu sebenarnya sudah bagian dari hepatitis ya, atau peradangan hati. Namanya hepatitis karena perlemakan hati ya, atau fatty liver istilahnya kita seperti itu. Ataupun penyebab-penyebab lain yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin ada beberapa seperti kayak penyakit-penyakit autoimun, kemudian penyakit-penyakit karena keganasan dan lain-lain seperti itu. Yang lebih jarang lagi, Mas. Lebih jarang lagi ya. Tapi yang paling sering itu peradangan hati karena virus tadi ya, dok ya. Paling itu kalau secara epidemiologi atau dari secara penelitian, memang kalau dibandingkan virus dengan non-virus itu, virus memang lebih banyak ya dibandingkan non-virus secara epidemiologi. Bukan berarti kita menyamaratakan semua ya epidemiologi itu, tapi yang paling banyak virus ya, Mas Noy, seperti itu. Oh, gitu. Memang luar biasa ternyata ya. Jadi, Sempat kepikiran kemarin waktu sakit minum paracetamol. Tapi sebenarnya takarannya lagi ya, dok ya. betul, iya. Secara ilmiah, berapa sih dosis paracetamol yang buat sampai gangguan hati sebenarnya tidak bisa kita jelaskan ya. Tapi yang namanya efek akumulatif saja, dari misalnya hari ini kita minum 3 tablet, besok 2 tablet, kita sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, akibatnya suatu saat kita bisa mendapatkan masalah itu nanti, Mas Noy. Oh, gitu. Berarti sebenarnya kalau di paracetamol tadi bukan pemicu yang luar biasa, tapi itu salah satunya. Salah satunya. Olahraga itu juga salah satunya ya, dok ya. Harus olahraga. Jangan males-malesan. Apalagi rebahan. Mohon maaf. Iya, rebahan banyak nih, dok. Banyak orang-orang yang milih rebahan itu adalah cara ninjaku tetap sehat katanya. Cara ninja itu kan anak muda zaman sekarang kayak gitu tuh. Iya betul. Saya bingung juga, Mas Noy, kenapa orang itu lebih memikirkan rebahan baring-baring, malas-malasan itu sebagai suatu sarana istirahat yang baik ya, dibandingkan menyempatkan waktu untuk aktivitas olahraga ya. Iya, jadi kayak kalau dalam kamusnya mereka istirahat ya udah rebahan. Healing. Ya healing. Mulai sekarang. Mainnya ke mall gitu mainnya jadinya. Waduh, luar biasa. Jangan. Sebenarnya sih jalan termasuk belanja, katanya juga termasuk olahraga, dok ya? Iya, memang agak tipis perbedaan antara olahraga dengan aktivitas fisik ya, Mas Noy ya. Oke. Nah, jadi mungkin secara singkat atau secara sederhananya, aktivitas fisik itu yang kita lakukan sehari-hari, tidak memandang intensitas dan waktu. Tapi kalau olahraga itu dia ada intensitas dan waktunya. Jadi berat ringannya ada, waktunya juga ada. Mungkin seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan, saya nggak olahraga tapi aktivitas saya tuh banyak, misalnya jalan-jalan, naik turun tangga, kemudian jarak jauh,
Ya mungkin mohon maaf sebelumnya itu saya katakan bukan olahraga ya. Itu aktivitas fisik Saya saja. hampir saja mau bilang seperti itu, Dok. Hampir gue mau bilang nih, gue itu habis absen Iya. dari LG, dari ground mau ke lantai 8 itu rencananya mau naik tangga. Oh. Biar dibilang olahraga. Iya. Tapi izin dulu nih, Dok, biar kedengaran jelas nih, kita agak bawain dikit. Oke, kayak gini aja. Ini biar agak Oke, sip. Biar agak santai sih. Oke, berarti sebenarnya itu adalah aktivitas fisik. Iya. Oh, gitu. Ya memang beda-beda tipis karena juga terkait dengan pergerakan fisik kita ya, artinya bergerak, berjalan, berlari atau sampai menggunakan otot dada atau fungsi jantung kita ya Mas Noya, melatih jantung kita, tapi itu beda ya dengan olahraga. Kembali dia punya intensitas dan waktu tertentu. Dia punya intensitas dan waktu. Pokoknya intinya harus olahraga. Harus olahraga. Udah jelas harus olahraga. Dan ini kita berbicara tentang hepatitis, Dok. Itu ada gejalanya. Gejalanya apa aja sebenarnya, Dok? Makasih Mas Noy. Jadi mungkin identik ya seperti judul kita hari ini Mas Noy, sakit kuning atau hepatitis. Yes. Ini mulai serius lagi ya. Para yang serius, mbaknya udah balik lagi nih. Mbaknya udah balik lagi, jadi sudah ada asistennya lagi. Gimana itu, Dok? Gejala klinisnya? Jadi ini khususnya mengenai hepatitis virus ya. Jadi yang penyebabnya virus ataupun yang non virus yang tadi yang disampaikan di awal pembicaraan tadi ya Mas Noy. Kami membaginya ada empat tahap Mas Noy. Jadi jadi tahap pertama itu waktu infeksi masuk ke tubuh kita itu nggak ada gejala. Jadi kita merasakan tetap seperti biasa aja, sehat-sehat saja, bisa aktivitas seperti biasa ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kuman bertambah terus, membelah terus, muncullah gejala kedua. Gejala kedua lagi. Fase kedua atau fase tahap kedua ya. keduanya. Oke. Nah, gejalanya itu sudah mulai kelihatan atau mulai muncul ya Mas Noya. Misalnya demam-demam, pegel-pegel, kemudian nafsu makan gak ada, mual dan seterusnya ya Mas Noya. Nah, baru yang ketiga tahap kuning. Nah, itu sahabat Aulia. Nah, kuning itu adalah fase perjalanan ketiga dari suatu infeksi hepatitis. Jadi tidak langsung kuning. Jadi kita tidak langsung mendapatkan fase kuning ya Mas Noya. Berarti kalau misalnya ada orang yang sakit kuning tiba-tiba langsung kuning, itu berarti dia udah menjalani 2 tahap tadi. Dua tahap tadi. Tapi ada nggak, Dok, yang dia itu cuman langsung menjalani dari tahap 1 langsung ke tahap ketiga? Nggak ada ya. Kecuali dia nggak ada ngerasain tahap 1, tahap 2, tiba-tiba tahap ketiga berarti dia kena siram cat ya, Dok ya. Bener gak sih? Cat kuning. Jadi ya, memang harus ada tahap pertama, tahap kedua itu gejala klinisnya tadi. Iya, itu selanjutnya baru yang keempat tahap pemulihan atau tahap penyembuhan Mas Noy. Nah, itu penting sekali kita tahu Mas Noy, khususnya di bagian penyakit dalam, tujuannya untuk memberikan edukasi ya ke pasien khususnya yang menghadapi masalah hepatitis. Jadi pasti bertanya-tanya, Dok bisa nggak saya sembuh? Dok kenapa saya menjadi kuning padahal awalnya nggak kuning? Karena banyak sekali Mas Noy yang kita hadapi di lapangan praktek medis. Memang masalah diagnosisnya hepatitis Mas. Oke, benar. Tapi tidak kuning waktu kita masuk rumah sakit. 2-3 hari perawatan mulai muncul kuningnya. Nah, itu muncul kuningnya. Jadi itu harus kita berikan edukasi yang baik ya memang itulah perjalanan penyakitnya begitu. Oke, berarti perjalanan penyakit itu melewati beberapa tahap tadi ya, Dok ya. Betul. Bukan berarti dia sudah didiagnosa misalnya hepatitis di awal terus udah sembuh langsung, nggak ada ya, Dok. Dia pasti melewati 1, 2, 3, 4. Betul Mas. Itu akan dilewati oleh seorang pasien atau kita yang dinyatakan hepatitis atau radang hati oleh dokter seperti itu. Gitu. Nah, kita sebelum lanjut lagi nih, Dok, berbicara tentang radang hati. Tadi kan fungsi hati tadi masuk kan, Dok ya? Jadi hati itu banyak fungsi ya. Banyak fungsinya. Kayak kemarin gue sendiri nih, Dok ya. Waktu itu kan sempat di COVID. Jadi ada dikasih tahu fungsi hatinya tinggi. Itu apakah pengaruh juga atau gimana itu, Dok? Nah, oke, Mas Noy, itu kita membahasnya ini secara simultan aja ya Mas Noy ya. Dari mulai fungsi hati sendiri sama apa sih yang terjadi pada saat itu yang Mas Noy rasakan atau dapatkan. Apakah mengarah ke sini? Oke. Oke, jadi
Oke, terminologi atau pengertian hepatitis adalah radang pada hati. Itu ya. Radang Jadi, pada hati. nah, jadi pada saat dikatakan dokter, oh fungsi hati meningkat, nah itu memang terjadi radang hati ya atau hepatitis istilahnya. Pemeriksaan dokter adalah fungsi hati dari darah. Itu yang benar. mungkin secara spesifik namanya yang paling sering kita gunakan adalah SGOT dan SGPT. Yang spesifik hati itu adalah SGPT ya Mas Noya dibandingkan SGOT. Nah, nanti kenapa terjadi seperti itu berkaitan dengan penyakit kita. Penyakit COVID misalnya. COVID kemarin sih dok. Atau mungkin ada beberapa penyakit-penyakit lain kayak penyakit jantung berat, penyakit-penyakit infeksi berat juga bisa mengakibatkan gangguan di hati. Walaupun sebenarnya hati kita pada awalnya baik, tidak ada masalah begitu. Oh gitu. Iya, memang agak sulit, mungkin agak spesifik ya Mas Noya kalau untuk masalah seperti yang tadi. Tapi tetap itu ada masalah pada hati atau radang hati seperti radang itu. hati tadi ya dok ya. Iya. Hepatitis tadi. Jadi kemarin itu sempat kayak anak-anak zaman sekarang, wih fungsi hati naik, langsung googling, karena banyak makan nasi. Oke, tolak nasi, mak, nasi nggak boleh. Mau dendeng aja bawa sini. Kenapa nggak mau? Udah, karena fungsi hati tinggi. Jadi atau mungkin karena sakit hati. mungkin tapi kondisinya itu udah di hari keberapa ya kalau nggak salah waktu di COVID itu kan lagi zaman COVID waktu itu lagi diisolasi selama sebulan itu dok. Itu kalau nggak salah di hari ke-13 atau 12 gitu. Lumayan cukup lama dan aduh kenangan waktu itu. Sudahlah. Tapi bersyukurnya udah sehat ya. Alhamdulillah sehat dok, sudah melewati masa kritis. Waktu itu sempat drop juga dok. Sempat ada di perawatan yang sedang, yang santai, ternyata mengalami penurunan, ya udah. Itu kemarin, jadi aduh kok diceritain ntar si mbaknya bosen. Karena gue cerita itu terus, ya udah mulai cerita lagi dia. Si mbaknya udah bosen mulai nanti. Bosan ya? Iya bosen dia, Bang Noy mulai lagi dah. Tapi itu suatu pengalaman yang berharga sih yang bisa kita sharingkan ya Mas Noya. Iya itu luar biasa sih dok. Dan mungkin sahabat Aulia pengen lihat ataupun pengen denger, ya udah denger di podcast gue aja. Asik. Podcast pribadian. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ya Mas Noy. Jangan dia malah promosi podcast sendiri sih. Oke lanjut lagi dok. Tadi ada gejala klinisnya tadi ada 4 nih dok. Apakah ada yang kelima? Yang kelima tidak ada Mas. Oh kelima tidak ada. Berarti sampai ke-4 aja yang dimana dia itu mengalami fase penyembuhan ya. Fase penyembuhan. Fase penyembuhannya apa yang dirasakannya dok gitu? Tentunya pasti akan segala sesuatu merasa lebih baik ya Mas Noy ya. Oke pasti. Seperti dari yang sakit-sakit sendi bisa berkurang atau hilang, demam-demam juga berkurang ya seperti itu. Dari yang buang air kecilnya kuning pekat kembali jernih lagi. Oh kuning pekatnya ini kayak kita minum multivitamin gitu ya dok ya? Apakah multivitamin ya? Ya kan biasanya kayak misalnya multivitamin ada yang bisa kalau misalnya kita keluarin urin betul, itu setuju, warna kuning gitu ya. Kayak gitu ya dok atau lebih spesifik lagi? Analogi kami biasanya seperti teh pekat, mungkin begitu analoginya. Tahu. Jadi ada teh itu kan warna agak coklat begitu ya. Iya benar. Pekat begitu. Pekat begitu ya dok ya. Tidak dominan kuning sih Mas yang Tidak dominan kuning ya, tapi agak coklat ya. Tapi beda cerita ya sahabat Aulia kalau baru bangun tidur ya. Oh iya. Ya beda cerita ya. Kalau bangun tidur kan biasanya agak coklat gitu juga sih. Ngapain tuh Mas? Karena biasa ini kalau misalnya bangun tidur ada yang warna coklat juga, ada yang warna bening juga. Buang urinnya dok. Biasanya sih ada juga. Jadi jangan salah paham dulu. Sebenarnya itu bukan enggak, padahal baik-baik aja gitu. Kok warnanya gini nih? Tiba-tiba nih berarti gue sakit tadi kata dokter Jeffrey warna ini berarti gue sakit. Enggak. Karena dia harus melewati beberapa fase tadi. Ada fase yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tidak ada yang di mana-mana kalau misalnya sakit hepatitis itu cuma di fase 4. Itu enggak ada. Tidak bisa potong kompas ya Mas. Iya. Karena sempat menjadi pertanyaan tadi itu dok. Iya. Itu menjadi pertanyaan berarti ada yang bilang udah tiba-tiba sakit kuning. Oh enggak ada dong. Pasti dia ada mengalami tadi kayak yang demam tadi ya dok ya. Itu adalah suatu perjalanan penyakit yang harus dalam tanda kutip ya kita jalanin untuk mendapatkan kuning ya Mas Noy. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang kuning, mungkin karena kan banyak masalah yang kuning, artinya terkait dengan warna kulit atau bagian mata yang kuning ataupun yang lain-lain.
yang tidak penyebabnya hepatitis. Jadi kita harus spesifik ya, karena ada beberapa penyakit yang membuat kuning. Contohnya yellow fever mungkin istilahnya. Itu yang paling. Jadi tubuh kita kuning tapi tidak diawali dengan masalah di hati. Jadi banyak seperti itu, Mas. Oh, ada banyak ya. Ada yang misalnya penggila makan wortel. Nah, itu pada beberapa kondisi bisa buat tubuh kuning tapi tidak ada gejala-gejala yang terkait hepatitis seperti itu kira-kira. Jadi banyak ya. Jadi kuning itu pasti ada sesuatu. Jadi Mas Noy, kuning tuh kenapa sih terjadi? Karena ada namanya bilirubin. Oh, bilirubin. Bilirubin. Ini keinget anak gue nih jadinya. Oh, kenapa Mas Noy? Ada bilirubin waktu itu waktu baru lahir, jadi bilirubinnya kalau nggak salah kurang ya. Kurang atau gimana gitu. Jadi sempat dia menguning. Iya. Oh. Ini kayaknya jadi pertanyaan Mas Noy nih. Ya. Itu pertanyaan dari orang sih, Dok. Jadi sebenarnya itu dari bilirubin tadi. Iya. Karena dia banyak. Gimana itu, Dok? Jadi bagaimana gangguan hati atau hepatitis menyebabkan terjadi warna kuning itu karena ada peningkatan bilirubin salah satunya ya Mas Noy. Peningkatannya tadi. Oke. Mungkin kalau kami secara teoritis mengatakan kalau diperiksa nih darahnya Mas Noy, bilirubinnya berapa? Nah, ada namanya bilirubin total lebih dari 3. Jadi tidak semua bilirubin yang naik membuat dia terlihat kuning kita Mas Noy. Oh gitu. Dan bilirubin pun juga banyak jenisnya, tergantung dari ada namanya direct, indirect dan seterusnya ya Mas Noy. Oke. Dan itu juga menentukan penyebabnya seperti itu Mas Noy. Oke, sudah lumayan cukup jelas untuk bagian yang itu ya Dok ya. Tapi sebenarnya Iya, dari semua yang sudah kita jelaskan tadi Dok tentang hepatitis, tadi sudah gejala klinisnya. Iya. Sebenarnya sih pencegahannya gimana sih Dok? Oke. Makasih Mas Noy. Ini juga penting ya untuk kita semua, bukan hanya dari bagian medis ya Mas Noy, tapi juga untuk masyarakat awam. Bagaimana? Tentunya kan kalau kita juga secara keilmuan Mas Noy, saya harus menekankan kembali kami di penyakit dalam itu bukan hanya mengobati Mas Noy. Tentunya kita mengalami suatu kondisi di mana kita harus melakukan pencegahan dulu. Iya benar. Nah, sebelum ada pencegahan kita promosikan dulu, namanya promotif ya. Jadi promotif, preventif, pengobatan dan rehabilitasi. Jadi ini pertanyaan Mas Noy ini terkait dengan bagaimana promosi kita dan bagaimana pencegahan kita ya Mas Noy ya. Yes, benar. Pertama kita harus tahu siapa sih yang lebih beresiko ya Mas Noy ya untuk mendapatkan hepatitis. Nomor 1 tenaga medis. Tenaga medis. Ya. Wow, kenapa gitu Dok? Karena kita banyak kontak erat dengan pasien ya atau orang-orang dalam perawatan yang kita tidak tahu asal usulnya masalahnya Mas Noy. Mungkin singkatnya begini, mungkin masalah pasien masuk rumah sakit bukan terkait kuning. Iya benar. Tapi masalah lain kayak demam dan lain-lain. Iya masih banyak lah gitu ya Dok ya. Tapi ternyata pasiennya nggak bilang ke kita atau nggak bilang tenaga medis dia punya hepatitis B misalnya atau hepatitis C, karena tidak semua kan mengalami gejala kuning ya Mas Noy ya. Nah, kita nggak sengaja melakukan intervensi medis, kena darah, tertusuk jarum dan lain-lain, nah itu bisa berisiko. Baru untuk yang screening faktor risiko kedua adalah ibu hamil. Oh, ibu hamil ya. tadi. Nah, jadi memang kami selalu menyarankan bagi ibu hamil itu harus melakukan screening pemeriksaan ya. 2 terutama hepatitis B sama HIV. Itu di awal-awal kehamilan atau gimana? Semester pertama, kedua? Dari awal kehamilan. Oh, dari awal kehamilan. Itu terus-terusan atau gimana, Dok? Kami biasanya menyarankan screeningnya itu dari awal masa kehamilan. Kalau dia tidak terdeteksi atau negatif, tidak kami anjurkan lagi. Kecuali kalau misalnya dalam masa kehamilan, kira-kira dia berpotensi mendapatkan hepatitis B atau yang lain-lain, misalnya dapat transfusi darah, misalnya atau dapat tertusuk jarum dan lain-lain, baru kita rencanakan untuk screening kembali seperti itu. Jadi kembali melihat bagaimana kita saat antenatal care-nya ya, mungkin di bidang objen namanya ANC-nya begitu gimana. Gitu. Nah, yang ketiga orang nakal. Orang nakal. Mungkin paham ya sobat-sobat Aulia ya. Orang nakal yang saya maksud itu ya mungkin Mas Noy mungkin gak paham ya Mas Noy ya. Nggak ngerti Dok. Nggak ngerti. Okay. Mbaknya senyum-senyum aja nih. Kenapa nih? Kayaknya paham banget deh. Paham ya. Mbaknya soalnya di balik layar jadi senyumnya kelihatan walaupun pakai masker. Iya. Ya, mungkin jelasnya
mungkin Yang suka jajan di yang luar suka gitu jajan ya. di luar, Oh. punya kebiasaan buruk terkait dengan seksual ya Oke. seperti itu harus di screening ya, kita harus Wajib screening ya, Dok ya. wajib. Karena tentunya kan kembali ke metode penularan adalah agen darah Mas Noy. Jadi darah, kemudian terutama darah Mas Noy, terutama darah. Paling terutama itu darah ya, Dok ya. Ya, terutama yang virus hepatitis B dan C ya, terutama ya teman-teman. Yang keempat, pengguna tato juga menjadi bagian dari screening kami ya, dari penyakit dalam terkait resiko penularan hepatitis. Oke, berarti pengguna tato atau penggunaan tato tadi ya, Dok ya. Terutama Itu yang wajib di screening, Dok. Ya, apalagi kalau dalam masa pengobatan, wah kita lihat nih, kita periksa, wah ada tato. Pasti kita tanyakan yang diukir tuh yang dipakai jarum, biasanya kan seperti itu. Oh iya, karena dia penggunaan jarum tadi ya, Dok ya. Dan takutnya jarumnya tidak steril gitu Mas. Sehingga wajib kita screening. Wajib di screening. Berarti dari pencegahannya tadi, Ya. kayak misalnya kurangin alkohol tadi ya, Dok. Kayak ada orang alkohol. Terus pencegahannya juga untuk di ibu hamil, ya dicek tadi ya, Dok ya. Kalau untuk yang suka jajan nih tentang kehidupan seksualnya yang terlalu bebas, itu coba dikurang-kurangi deh, diubah deh gaya hidupnya. Udah nabung saham aja udah nabung saham aja, lebih berguna. Maaf saya nggak mengerti Mas Noy masih polos. Oh iya, masih polos. Ya maksudnya kan ya gitulah, Dok. Bukan yang saham yang mana gitu ya, Dok. Ini udah indeks harga saham gabungan. Wih. Banyak senyum-senyum aja. Bahasannya udah berat banget, udah kayak motivator gue di sini nih. Kayak dagangan saham aja gue di sini jadinya. Ini senyum aja mbaknya. Oke, berarti kalau dari pencegahannya tadi udah cukup jelas ya, Dok ya. Tadi ada juga dokter tadi ada. Oh, ada tambahan lagi. Kita harus membiasakan diri mencuci tangannya, itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Pasti itu, Dok. Dan juga pengolahan makan yang bersih ya, karena tentunya penularan terutama yang hepatitis A ini Mas Noy ini kan sebelum lanjut hepatitis A dan hepatitis B, dan ada lagi yang namanya misterius. Nah, jadi gini, Dok. Kenapa dinamakan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis misterius? Apakah cuma namanya, udah namanya ini aja ya, guys? Itu gimana itu, Dok? Ada penamaannya sendiri gimana? Kadang-kadang kalau untuk menjawab ini Mas Noy, saya sangat menghargai pendahulu kita ya Mas. Oke, luar biasa. Karena memang dari pendahulu ya, Dok. Dari pendahulunya. Mungkin mereka awalnya tidak mempunyai ide untuk itu Mas Noy, tapi dengan penelitian yang mereka lakukan akhirnya efeknya adalah kita rasakan saat ini ya Mas Noy. Jadi kita lebih simpel menyebutkan penamaannya virus A, B. Jadi itu terkait dengan strain ya. Strain itu artinya rantai dari virus itu sendiri. Ada yang rantai A, B, C dan seterusnya. Jadi ada 6 D, E dan G. Jadi penamaannya tergantung dari strain dari virus itu ya Mas Noy ya, seperti itu. Oh gitu. Jadi memang dari pendahulu sudah menamakan, tapi dengan supaya lebih simpel penamaannya A dan B. Dan yang terakhir ini, Dok, misterius. Kenapa misterius gini, Dok? Karena kita membahas tentang hepatitis misterius yang lagi viral itu, Dok. Yang pada anak ya Mas Noy. Iya. Oke. Jadi kenapa disebut misterius dulu ya Mas Noy ya? Ini kayak ada cerita horor ya Mas Noy ya. Bukan ibu ya guys. Bukan ibu. Kalau ibu udah nonton belum, Dok? Oh belum ya. Pengabdi itu ada film yang lagi naik sekarang. Pengabdi Setan yang kedua. Perempuan Tanah Jahanam. Ya bukan. Bukan, itu beda lagi. Beda lagi. Ini Pengabdi Setan yang kedua. Jadi, itu yang muncul di bioskop tuh, sudah muncul. Ini kayak lagi dagang film gue jadinya. Tapi kata orang memang serem sih. Saya nggak nonton sih, Dok. Sebenarnya flashback ke belakang, sebenarnya COVID itu misterius Mas Noy. Kenapa? Karena yang awalnya ditemukannya di COVID itu kan dia kan coronavirus kan. Banyakan yang ditemukannya pada saat itu adalah di awal-awal ya penemuan itu kan bukan di manusia tapi di hewan ya. Di hewan, benar. Sekarang ditemukan di manusia dan sampai menjadi masalah global seperti itu. Iya, benar. Mungkin analoginya seperti itu untuk masalah hepatitis misterius Mas Noy. Jadi gitu. Misterius itu berarti kalau kami di bidang medis itu adalah tidak tahu asal usulnya, tidak tahu
penyebabnya tidak pernah tersebutkan sebelumnya, tapi menimbulkan masalah. Oh. Itulah mungkin istilah misterius ya Mas Noy ya. Jadi sama halnya dengan yang kejadian yang pada anak itu. Jadi tidak ada kayak ada sounding akan terjadi hepatitis misterius. Kena saja begitu kira-kira. Sehingga setelah kena ke tubuh pasien atau ke anak menimbulkan masalah, dan masalah itu bukan hanya pada beberapa lokal saja tapi hampir ke banyak orang seperti itu. Oh, bukan cuma di lokal tapi udah makin banyak ya jadinya Dok ya. Nah, mungkin untuk yang masalah hepatitis misterius mungkin nanti teman-teman dari ilmu kesehatan anak ya Mas Noy ya. Bisa. Soalnya itu soalnya tidak ditemukan pada dewasa. Jadi yang ditemukan memang terjadi cuma pada anak-anak. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi lebih spesifik ke dokter anak ya Dok ya. Anak aja ya teman-teman. Oke. Karena ternyata bagian dari anak-anak kalau hepatitis misterius ya Dok ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti sebenarnya kalau untuk kita sudah masuk di pencegahan tadi Dok. Iya. Untuk screening risikonya tadi seperti apa Dok? Sebenarnya sendiri. Sebenarnya screening faktor risiko sebenarnya mudah ya Mas Noy. Screening itu kita lakukan dengan pemeriksaan darah saja. Oh, pemeriksaan darah saja sudah cukup. Sudah cukup. Nah, jadi pemeriksaan darah itu ada beberapa komponen atau parameter pemeriksaan yang kita lakukan. Tinggal kita lihat hasilnya begitu Mas Noy. Jadi screening itu dari darah saja dan kita tinggal ngambil darah saja begitu. Oh, tinggal ngambil darah saja. Apakah ada USG juga Dok atau enggak? Oh iya, makasih Mas Noy. Jadi untuk USG biasanya itu kita lakukan jika sudah ke tahap selanjutnya kah? Tahap selanjutnya. Jadi misalnya nih kita menemukan masalah A pada pasien. Nah, kita bisa lanjutkan dengan USG untuk melihat sejauh mana masalahnya. Karena tadi dokter juga bilangin itu ada tahap USG-nya. Itu kenapa hatinya berlemak? Oh, seperti itu ternyata. Jadi kalau untuk dari pengobatannya sendiri nih Dok. Oke. Itu bagaimana? Jadi usahakan jangan sering tersakiti begitu ya. Al, gue nggak jadi deh, nggak jadi. Dia ngelihatnya udah beda gitu kayak. Oh iya. Karena dokter bilang tersakiti ya Dok ya. Tapi enggak sih, dia nggak tersakiti. Tapi dia sudah melakukan hal yang benar dengan memblok si dia gitu. Dia memang itu hal terbaik sih Al, bagus. Kita dukung sih ya Dok ya. Karena orang-orang jahat itu buat apa diladenin terus Dok? Iya kan Dok ya? Pengalaman pribadi berarti ya. Dilanjutin. Gak sih, kok jadi bahan Dok ya Alia jadinya? Gak sih sebenarnya. Jadi untuk pencegahan itu pengobatannya gimana sih Dok? Pengobatan itu melibatkan multidisiplin ya Mas Noy ya. Jadi apa yang dimaksud multidisiplin? Jadi mulai dari pengaturan pola. Pertama tergantung penyebab dulu, mohon maaf. Oh, berarti dari penyebabnya tadi? Ya, kita harus tahu penyebabnya, baru nanti kita merencanakan apa spesifik pengobatannya. Oh, gitu. Pada dasarnya kita menggabungkan antara bagaimana terapi, istilahnya non farmakologi ya istilahnya ya Mas Noy ya. Oke. Artinya non farmakologi itu artinya tidak dengan pengobatan, tidak dengan obat. Oh, tidak dengan obat. Dan kita kombinasikan dengan apakah pasien perlu mendapatkan terapi farmakologi atau obat ya. Mungkin itu sebenarnya Mas Noy sering kita lakukan kok misalnya dalam proses perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Misalnya nih contohnya, Bapak Ibu nanti makanan ini ya yang harus dikurangi, misalnya makanan ini yang harus dirutinkan, sama nanti pasti kita akan berikan obat. Nah itulah kira-kira yang kita lakukan. Nah khusus masalah hepatitis, selain tergantung penyebabnya, pasti kita harus mengadukasi gimana cara pola makan, aktivitas fisik atau gaya hidup yang baik dan benar sesuai dengan penyebabnya. Nah biasanya kami sih tidak ada perbedaan dengan masalah lain Mas Noy, kayak gula, kayak apa tensi, tidak ada. Pokoknya pengaturan hidup sehat saja. Jadi seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian seimbang olahraga, aktivitas fisik kita, dan juga seimbang untuk pola istirahat kita khususnya di malam hari Mas Noy. Khususnya di malam hari. Dan itu akan menjadi pertanyaan untuk berikutnya nanti. Oke. Udah kelihatan dari sini. Sudah kelihatan ya Dok ya. Luar biasa dari pengobatannya tadi berarti tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya semakin parah atau rumit ya Dok ya. Itu ada pengobatan khususnya lagi ya Dok ya. Iya. Oke. Tapi rata-rata spesifiknya itu simpel, yaitu
Hidup sehat tadi hidup ya dok sehat ya. lagi. Tentunya hidup sehat. Hidup sehat. Oke, kita lanjut untuk di pertanyaan awam dok yang sudah ditunggu-tunggu nih sama para penonton sahabat Aulia di podcast Ada Cerita di Aulia. Yang pertama dok, itu katanya sih, apakah bayi yang usianya di bawah 1 bulan menguning itu termasuk sakit kuning? Gimana itu dok? Mas Noy. Yes. Ini kayak dari awal ya sahabat Aulia itu dokter udah nembak. Ini pertanyaan lu ya no ya? Sebenarnya Mas Noy melakukan sistem kamuflase ya tadi ya. Kamu flash ya? Gimana itu dok? Oke, sebelumnya mungkin Mas Noy saya mohon maaf karena ini subjeknya adalah bayi ya. Oh iya benar. Kalau bayi mungkin ada bidang ilmu bagian kesehatan anak ya mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi untuk masalah bayi apalagi di bawah 1 bulan itu kalau dia menguning kembali konsepnya adalah pemeriksaan bilirubin ya. Jadi Pemeriksaan bilirubin. Jadi bilirubin itu kenapa bayi kuning? Itu karena biasanya bilirubinnya tinggi. Bilirubinnya tinggi tadi. Nah, Oke. dan biasanya sih metode pengobatannya berbeda ya dengan orang dewasa ya Mas Noy ya, khususnya untuk bayi karena kembali kenapa metode pengobatannya berbeda? Karena penyebabnya berbeda. Penyebabnya berbeda. Kalau orang dewasa penyebabnya berbeda sudah jelas. Kayak tadi kita bilang hidup 4 sehat 5 sempurna. Kalau bayi baru lahir 4 sehat 5 sempurna dari mana gitu. Ya bingung kan jadinya dok ya. Betul. Nah yang saya tahu juga anak sendiri sih kemarin ya sempat juga menguning. Sempat mikir, waduh ini baru lahir udah sakit kuning aja nih anak. Nah, ternyata bukan. Bukan Mas Noy. Jadi ya karena sudah ranah spesifik ya Mas Noy. Jadi saya agak hati-hati ya. Iya, karena itu sebenarnya bukan ya sahabat Aulia. Itu karena menguning yang pada bayi itu karena bilirubin tadi ya dok ya. Iya, jadi mungkin singkatnya begini. Jadi bilirubin itu pada bayi itu ada yang belum matang. Jadi tidak sematang bilirubin pada orang dewasa. Dan sebenarnya apakah wajar orang bayi dengan di bawah 1 bulan tuh kuning? Mohon maaf Mas Noy, kayaknya kejauhan deh. Kayaknya dokter anak aja ya. Iya kejauhan banget. Nanti kita bisa bahas sama dokter anak aja. Biar lebih simpel. Dokter anak ada gilirannya. Berarti kurang lebih kalau misalnya apakah bayi di usia itu menguning termasuk sakit kuning? Enggak ya dok ya? Iya, kalau sakit kuning atau hepatitis mungkin konsepnya ya Mas Noy ya. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya sahabat Aulia, tidak semuanya. Tergantung nanti dari pemeriksaannya tadi ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang bayi kuning besok ya kita lanjutin ya. Kita hubungin aja dokter anaknya. Yang selanjutnya itu seringan begadang dok, apakah bisa terkena sakit kuning? Nah ini nih yang paling sering nih. Tergantung begadangnya ngapain dulu Mas Noy. Video call tuh dok mbaknya tuh. Dia udah di chat-chat tuh sama itunya sama doinya. Sama doi ya. Iya, tadi malamnya dia tadi udah bawaan ngantuk-ngantuk. Kenapa Al? Nggak bisa tidur atau teleponan. Anak muda kebanyakan kayak gitu. Judulnya temenin tidur tapi video callan gitu tuh, telepon-teleponan. Iya. Gibahin apa? Gibahin itu supermarket tuh harganya kok bisa turun. Bukan gibahin orang. Itu gimana dok? Apakah begadang bisa kena gitu? Bentar Mas, berarti kan kalau turun kan berarti promo 17 Agustus kan 1 sampai 7 Agustus. 1 sampai 7 Agustus. 17-an jadi ya dok ya. Jadi sebenarnya dari begadang tadi nih. Dari begadang tadi itu memang pengaruh kah dengan sakit kuning tadi gitu? Iya. Makasih Mas Noy. Jadi kembali ke konsep awal ya bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap hepatitis. Nah, jadi kalau misalnya kita begadang nih misalnya Mas Noy, apapun aktivitas yang kita lakukan, tapi kita bisa menyeimbangkan pola nutrisi kita atau pola aktivitas olahraga kita atau aktivitas kita dengan istirahat kita. Misalnya nih kita ganti istirahatnya misalnya di pagi atau siang, kita cukupkan. Sebenarnya tidak masalah Mas Noy. Oh tidak masalah. Tidak masalah. Karena dulu saya pun begadang ya. Begadang juga. Dan juga saya mikirkan teman-teman perawat ada yang dinas malam begadang. Tapi sampai sekarang tidak ada kuning-kuning itu badannya. Mungkin karena sakit yang lain kan. Oh sakit yang lain beda lagi. Sakit hati mungkin dok. Berarti memang kalau dicukupkan ya dok ya. Semuanya cukup. Kalau semuanya cukup tadi mungkin ya nggak akan ada masalah. Berarti kalau Anda sahabat Aulia yang di rumah mungkin ada jadwal untuk begadang ronda, itu jangan sebenarnya aduh nggak jadi ronda deh soalnya kata dokter Jeffrey begadang bisa bikin sakit kuning. Stop. Bukan berarti dengan begadang bisa sakit kuning. Tapi kalau dicukupi kebutuhannya tadi ya dok ya.
seimbang semuanya, kita disiplin, misalnya kita cuci tangan yang benar, Hmm. makanan yang kita konsumsi juga dijaga kebersihan dan kesehatannya, Dan tingkat kematangannya juga ya dok tingkat ya. kematangannya. Heeh. Kayaknya ini untuk penggila stick ya, ada medium rare. Enggak sih, baru kejadian teman sih. Sedang dirawat dia sekarang dok. Iya. Kenapa Mas? Ya sakit beliau dok. Jadi sempat keinget aja gitu. Karena dia sempat ada makan ini juga, makan di luar gitu. Dia sempat cerita kayak gitu. Jadi sekalian podcast, sekalian ingetin sahabat Aulia nih. Iya, Jadi tingkat kematangan itu harus dipikirkan juga. Jangan keseringan. betul. Iya, Jangan saya setuju, Mas. keseringan. Itu berbahaya sih ya. Berarti kalau untuk yang begadang tadi bisa terkena sakit kuning bisa, tapi kalau dihindarin bisa dengan cara Jaga semuanya ya, Mas. dijaga. Harus seimbang sahabat Aulia. Oke, selanjutnya dok, itu kapan sih kira-kiranya kalau misalnya kita itu harus memeriksakan diri ke dokter gitu dok? Iya, ini mungkin Demam tadi dokter bilang tadi ada demam kan di fasenya tadi ya dok ya. Iya. Nah itu langsung apakah langsung atau gimana? Mungkin pertanyaan Mas Noy, yang pertanyaan kita saat ini ada terkait dengan pada saat kita sudah sakit mungkin, Iya Mas sudah Noy, sakit, ya? Artinya sudah sakit. bukan dalam konsep pencegahan faktor risiko, bukan ya, Bukan, Mas ya, Noy? bukan. Oke. Pada saat kita sudah mengalami keluhan seperti yang tadi yang disampaikan, ada nyeri-nyeri sendi, demam, perut tidak enak, kayak mual, rasa Itu berapa lama dok biasanya? Yang kalau normal kan demam itu berapa lama durasinya dok? Baik. Yang tidak wajar gitu atau gimana? Nah, jadi karena ini banyakkan penyebabnya virus ya, Mas Noy, ya. Jadi sebenarnya kalau kami patokannya istilahnya kapan sih waktu kita harus datang ke dokter? Tidak nyaman. Biasanya kalau demamnya tidak jelas begitu, artinya masih bisa ditahan, ya itu biasanya kan kita sering abaikan ya, Mas Benar, Noy, ya. benar. Tapi yang kadang-kadang yang kita akhirnya harus berobat atau kita harus memeriksakan ke dokter pada saat dalam kondisi tidak nyaman. Saya harus tanda kutipkan tidak Oh, nyaman. yang tidak nyaman sahabat Aulia. Yang paling sering pada pasien kalau ingin memeriksakan ke dokter. Nah, untuk pertanyaan saat ini sebenarnya kalau saya pribadi boleh menjawab, sebenarnya tidak ada patokan khusus kapan kita memeriksakan diri ke dokter ya, Mas Noy, ya. Karena sifatnya pun hepatitis ini, khususnya hepatitis A, Mas Noy, itu sembuh sendiri. Oh, Ya, jadi memang kembalikan pertanyaan Mas Noy tadi. karena tadi ada beberapa pencegahan yang dokter bilang 4 sehat 5 sempurna tadi, iya, olahraga. iya. Oh. kecuali untuk penyebab yang lain ya, Mas. Penyebab yang kayak berat gitu, beda cerita ya dok ya, cerita. fase penyembuhannya. Oh, seperti itu. Betul, Mas Noy. Kalau misalnya untuk waktu yang tepat, mungkin saya tidak bisa menjawab, Mas Noy, ya, tapi biasanya Terkait penyebabnya tadi ya dok ya. terkait penyebabnya, dan biasanya kalau saya melihat kebiasaan dari rekan-rekan masyarakat umum yang lagi dalam kondisi tidak enak badan, pada saat sudah lemes banget, sudah Lemes tidak enak banget, tidak enak banget dan tidak sanggup lagi Tidak sanggup lagi. untuk melanjutkan hubungan ini. Bukan, untuk melanjutkan jalan ceritanya gitu ya dok ya, Iya, melanjutkan kegiatan. Oke. Memang sepertinya kenapa dok? Ada yang aneh? melanjutkan hubungan ini ya. Kira-kira pembicaraan kemana ini? Pengen dibahas sih itu, cuman segan sih dia, soalnya ntar dia nggak mau ngomong ntar dok. Ya, nggak apa- Lebih ke mbaknya sih. Oh, Oke, sebenarnya ini dok, kalau untuk pertanyaan selanjutnya tadi udah kita close ya. Kalau untuk pemeriksaannya tadi, kalau misal sudah tidak nyaman, sudah rasanya itu tidak sanggup gitu untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari gitu ya dok ya. ini lebih ke arah apa temuan di lapangan ya, Mas Noy, Oh, ya. temuan di lapangan tadi. Karena yang namanya demam atau apa itu kan penyebabnya banyak ya, Mas Banyak Noy. sekali soalnya dok. Nah, biasanya kita lakukan pemeriksaan, tidak semua kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasien, biasanya keluhannya apa. Tapi biasanya rata-rata kami menemukan kalau untuk kapan datang pasien berobat ke kami, ke penyakit dalam khususnya, itu pada saat kondisi yang tidak nyaman begitu. Super tidak nyaman dan tidak bisa, harus dipopo, harus ditemenin lagi dok kan. Ditemanin begitu. Atau mungkin setelah ada beberapa pengobatan dari sebelumnya yang tidak terselesaikan seperti itu. Oh, seperti itu. Cukup jelas sekali sahabat Aulia. Jadi kalau misalnya udah merasa tidak nyaman dan sudah tidak bisa melanjutkan lagi kegiatan sehari-hari, memang harus ke dokter ya sahabat Aulia. Kalau misalnya nih dok tetap di rumah, apa yang akan terjadi? Ya,
Sebenarnya begini Mas Noy, kan tadi pengobatan itu kan tergantung penyebab yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua kita biasanya mengkombinasikan terapi obat Mm. atau non obat ya. Non obat itu seperti kita berikan nutrisi, istirahat yang baik ya seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya di rumah tidak berobat ke rumah sakit, kalau kita yakin benar-benar di rumah itu kita bisa cukupkan nutrisi kita dengan makanan, cukupkan minuman kita atau cairan kita, atau kita misalnya istirahat yang baik, tidak masalah Mas Noy. Oh, nggak masalah. Tidak masalah, tapi kembali tergantung konsep penyebabnya dulu. Oh, tergantung penyebabnya tadi ya. Biasanya kan datang ke rumah sakit itu kan untuk menceritakan penyebabnya Mas Benar Noy. sekali. Seperti itu. Oke, luar biasa. Dokter Jeffrey, luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini pertanyaan yang terakhir. Ini apakah hepatitis itu bisa disebabkan dari makanan? Bisa Mas Noy. Wow. Jawabannya bisa. Oh, karena tadi ya dok ya, 4 sehat 5 sempurna. Khususnya makanan yang pengolahannya tidak tepat ya Mas Noy ya. Yang tidak Tingkat tepat tadi ya dok ya. Oke, Dan tidak tepat ini kayak misalnya kebersihannya, Betul, iya. pemilihan bahan makanannya seperti apa. Nggak harus yang mahal-mahal sahabat Aulia. Yang penting bersih. Betul. Penting bersih, nggak harus mahal, harus ke mall, kualitas nomor 10, nomor 1, sorry nomor 10 lagi. Mahal dipajak gitu Mas Noy kalau di mall. Iya, ada tuh yang kayak gitu tuh. Beli cabe, udah di mall aja udah jelas. Segepok gini aja kalau semata gitu harganya 25.000 gitu. Waduh, pergi ke pasar dapatnya lumayan cukup banyak kayak gitu. Tapi kan kita balik lagi, kualitasnya itu dilihat lagi kebersihannya ya dok ya. Pemilihan bahan makanan, apalagi untuk masak bunda-bunda. Aduh, ini bunda-bunda lagi nih gue tegur nih. Bunda kalau masak, bunda kalau di rumah, apalagi untuk ya keluarga tercinta, diperhatikan lagi. Jangan main cepet aja ya bunda ya. Memang si buru-buru mau arisan gitu ya. Tapi diperhatikan lagi kebersihannya. Bener gak dok? Betul. Betul sekali. Nah untuk selanjutnya nih dok, ada quotes dari dokter. Ini kutipan kayak kata-kata mutiara dari dokter. Wih luar biasa. Udah disiapin nih dok? Belum saya. Belum. Ya, Gimana? Jadi, kita pembicaraan atau diskusi hari ini itu kan kita dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Dunia ya Iya Mas Noy benar ya. dokter. Itu yang jatuh sebenarnya di tanggal 28 Juli. Iya 28 Juni. Bukan Indonesia tapi sedunia ya Mas. Sedunia benar. Dan bias Nggak apa-apa dok. nggak apa. Lagi strike dia. Oh ya. Jadi kenapa kita harus penting membahas mengenai hepatitis ini Mas Noy? Karena data yang kita kumpul ya, baik data dari Indonesia maupun dunia, ternyata jumlah penderita hepatitis apapun penyebabnya Mas Noy itu semakin meningkat di dunia. Wow. Dan menurut data dari penyakit dalam itu bisa kita sadur dari dunia juga, disebutkan ada yang meninggal. Mungkin nanti Masya Allah. meninggal karena hepatitis apapun penyebabnya juga Mas Noy, hitungannya per hari atau per 24 jam seperti itu. Artinya kalau kita hitungan 1 tahun 365 hari, Yes. berarti anggapannya 365 orang meninggal karena hepatitis kalau Per kita tahunnya ya, per Dok? tahunnya seperti itu. Jadi karena itu kami dari penyakit dalam juga menganjurkan ke teman-teman semua tetap lakukan proteksi ya. Artinya semua masalah penyakit itu diawali dengan karena kita lupa melakukan tindakan proteksi atau pencegahan. Jadi kita lakukan pencegahan yang baik ya Mas Noya, untuk mau dari tenaga medis ataupun yang non medis, khususnya dari yang paling sederhana adalah mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan itu sendiri, sama juga menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik. Oke. Mungkin paham Apalagi ya, Mas Noya? kehidupan ini seks bebas ya dok ya. Itu Iya, terutama ya dok ya. betul. Gaya hidup. Gaya hidup. Yang bebas. Iya. Dikurangi, kalau bisa dihindari. Iya. Yang bebas. Kalau dibilang pengen bebas, ya pengen bebas gimana dulu. Setuju Mas Noy. Iya. Tergantung definisi ya Mas Iya Noy. tergantung definisi. Yang penting harus tetap yang sehat-sehat sahabat Aulia. Iya, betul. Luar biasa Dokter Jeffrey, tepuk tangan semuanya. Wow. Makasih Mas Luar Noy. biasa hari ini. Terima kasih banyak dokter. Akhirnya Mas bisa duduk di kursi hangat, bisa menjadi pembicara untuk di podcast kita dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia yang kemarin itu di tanggal 28 Juli ya dok ya. Ya. Meskipun udah lewat tetap kita harus bahas dok, karena
gue sendiri nih dok ya, jujur penasaran dengan penyakit dalam apalagi di hepatitis. Coba tanyain sama kakak ini, dia memang waktu itu saya sendiri nih dok, nanyain ini apa sih sebenarnya, ini apa, sampai akhirnya penasaran. Cari, muncullah pertanyaan tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang secara frontal tadi dok. Mohon maaf ya dok ya kalau pertanyaan mungkin kurang berkenan ya sahabat Aulia ya. Yang jelas sudah terjawab. Jadi nggak mesti langsung datang ke konsultasinya, ke ruangan dokternya, langsung di podcastnya. Udah langsung ke ruangan podcastnya. Dan kamu juga sahabat Aulia, terima kasih banyak yang sudah menonton, sudah dapat konsultasi gratis dengan dokter Jeffrey nih, langsung ya di podcastnya ya sahabat. Ya dokter ya. Makasih Mas Toy, nanti ditunggu podcast berikutnya. Wah, ketagihan nih. Terima kasih banyak sahabat Aulia yang sudah menonton podcast ini dan sudah mendengarkan di Apple Podcast, di Spotify dan lain-lainnya. Sampai ketemu di episode Ada Cerita di Aulia berikutnya. Saya Andri Noy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.